Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah kembali memasuki minggu pekerjaan yang baru, hari Senin 12 Mei 2025. Hari demi hari Tuhan memelihara kita dan kita harus selalu bersyukur dan menggunakan waktu yang ada dengan baik. Belajar renungan dan mendengar renungan seperti ini adalah salah satu tentunya. Dan saya bersyukur diberikan kesempatan untuk kembali share firman Tuhan dalam renungan malam yang saya buat ini masih dalam tema mengenai ketaatan di sepanjang bulan Mei. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul Jangan Menunda Ketaatan. Kita belajar dalam ayat hafalan kita yang tidak terlalu panjang, Mazmur 119 ayat 60. Ayat ini berkata, "Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu." Saudara, kalau saudara membaca Mazmur 119, ini adalah Mazmur terpanjang saudara ya. Dan ini juga salah satu pasal yang juga terpanjang di Alkitab. Ada begitu banyak kebenaran yang kita bisa pelajari di Mazmur 119 ini. Dari 176 ayat yang dicatat di pasal 119 Mazmur ini memberikan perintah-perintah yang harus kita lakukan serta mengingatkan kita betapa pentingnya kita memelihara dan mentaati firman Tuhan. Karena itulah judul di Alkitab Bahasa Indonesia saudara di terjemahan baru adalah bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saudara, nanti kalau ada waktu, saudara luangkan untuk baca ayat ini, pasal ini, sehingga kita makin diingatkan dan termotivasi untuk hidup dalam ketaatan terhadap firman. Dan ayat yang tadi kita baca mengingatkan kita agar kita tidak menunda-nunda untuk taat. Taat itu harus dilakukan dengan segera. Karena kalau kita menunda-nunda ketaatan, maka akhirnya kita tidak melakukan. Karena itu ada peribahasa dalam bahasa Inggris yang mengatakan delayed obedience equal disobedient. Artinya kalau saudara menunda ketaatan itu sama saja dengan tidak taat. Nanti ajalah dulu, ayo ke gereja, masih ada minggu depan saudara. Ayo suami mengasihi istri, untuk apa mengasihi istri? Istri saja hidupnya tidak menghormati saya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada begitu banyak contoh dan alasan yang kita bisa buat. Saudara, kalau kita berlambat-lambat untuk taat, maka kita sebenarnya sedang hidup dalam pemberontakan, rebellion kepada Tuhan dan perintahnya. Karena itulah ayat ini mengingatkan kita untuk bersegera, hurry, dan tidak lambat-lambat untuk mentaati perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam bahasa Inggris di NIV ayat ini berkata, "I will hasten and not delay to obey your commands." Artinya dia harus bergegas, bersegera untuk hidup dalam ketaatan. Jangan menunda-nunda. Saudara, biarlah malam hari ini kita berpikir ulang dan melakukan evaluasi dalam hidup kita. Apa yang selama ini saya masih tunda-tunda untuk taat? Apakah itu berhenti dari rokok, berhenti dari minum-minuman keras, berhenti gosip, atau belanja berlebihan, boros, dan lain sebagainya? Saudara, mari kita semua mengoreksi diri. Dan jangan menunda-nunda. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk taat, mari taat instantly. Cepat bergegas untuk berpegang kepada perintah Tuhan. Dan orang yang berpegang kepada perintah Tuhan, kata firman Tuhan, ia adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buah, dan apa saja yang dikerjakannya berhasil. Tetapi orang yang suka menunda-nunda untuk taat, dia seperti orang yang hidupnya
dalam kemalangan, dan apa yang dia lakukan tidak akan pernah beruntung. Saudara, biarlah renungan malam ini kembali mengingatkan kita dan juga memotivasi kita. Begitu Tuhan memerintahkan sesuatu di dalam firman-Nya, apakah itu melalui renungan ini, melalui khotbah di gereja saudara, atau melalui artikel, atau melalui renungan-renungan yang saudara baca, saudara tetap cepat bergerak dan bergegas untuk melakukannya. Karena itu perintah Tuhan dan kita tidak boleh menunda-nundanya. Haleluya, kiranya renungan ini kembali mengingatkan kita sehingga kita menjadi pribadi yang taat dan hidup memuliakan Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Kristus menaungi kita semua. Shalom.